Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudaraku semuanya, kali ini saya nggak akan ngajar ya. Untuk pada video kali ini saya akan mengupas tentang syairan syairan yang dulu pernah booming. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu, syairan ini bukan sekedar syairan, tapi benar-benar kalau kita bisa menerapkan untuk kehidupan kita sehari-hari, insya Allah memang benar bisa dirasakan manfaatnya ya Bapak Ibu. Wis pokoknya kita langsung mawon ya, kita yuk ingat-ingat syairannya. Ada yang udah hafal, ada yang belum hafal ya. Kalau yang belum hafal boleh dihafalin. Tujuannya bukan untuk nyanyi-nyanyi atau apa, tujuannya untuk pengingat diri kita masing-masing. Kalau kita ngerti syairannya, bisa, kalau kita ingat, kita bisa sambil iseng-iseng mengingat-ingat, bisa melantunkannya, dan sekaligus bisa kita praktekkan Bapak Ibu ya. Enggak ada salahnya kalau kita bisa mengerti syairannya. Apa itu syairannya? Yuk kita mulai saja. Re 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 re. Nah, ingat ya syairannya apa? Oke, kita akan belajar. Bukan belajar ngaji tapi belajar syairan ya, biar sebagai dasar kita untuk mengaji ya. Apa dasarnya? Nih syairannya ya. Tombo ati iku limo perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono, kaping papat weteng kudu ingkang luwih, kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Itulah Bapak Ibu sedikit syairannya ya. Ada yang ingat? Kalau orang yang Jawa ngerti ya. Kalau yang bukan Jawa masih agak bingung itu artinya apa gitu ya. Mungkin bisa cari di Google. Dicari Mbah Google, Tombo Ati, nanti ada translate-nya. Nah, Bapak Ibu, bahwasanya saya selalu kadang ingat-ingat dan terus ya sewaktu-waktu kadang-kadang kita lantunkan, tujuannya untuk penyemangat diri kita untuk mengaji. Ya, bahwasanya di sini terangkan bahwa tombo ati atau obat hati itu ada 5 perkara. Beberapa penyakit hati yang ada di dalam anak Adam termasuk iri, dengki, ya, termasuk suka hasut dan lain sebagainya. Kalau bisa mempraktekkan tombo hati itu ya 5 perkara itu, insya Allah tidak ada sifat iri, dengki, sombong dan lain sebagainya. Yang pertama,
Moco Al-Qur'an angen-angen lan maknane. Yang pertama itu baca Al-Qur'an, angen-angen dengan artinya Bapak Ibu. Sehingga dengan kita meresapi dan menghayati artinya, dan insya Allah kita bisa terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu perintah Allah kita bisa jalankan, kalau itu larangan dari Allah kita bisa jauhi sejauh-jauhnya, dan kalau itu merupakan cerita atau peringatan dari Allah kita bisa percayainya. Terus dengan Al-Quran itu, Al-Quran huwa syifa wa rahmah. Al-Quran termasuk obat dan rahmat. Nah, dengan kita baca Al-Quran dengan maknanya, insya Allah keimanan kita akan terus bertambah. Terus yang kedua, sholat wengi lakonono, gitu ya. Sholat malam dirikanlah. Jadi yang kedua itu mengerjakan ibadah lail. Ibadah lail itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sebaik-baiknya sholat sunnah setelah sholat wajib yaitu sholat lail atau sholat tahajud. Jadi Bapak Ibu yang malamnya itu biasanya kelisian, bahasa Jawanya itu kelisian, gak isok turu, tangi jam loro ya kan, jam 2, jam 3, ayo sama-sama saya. Kita beribadah malam hari, kita tahajud, kita mohon kepada Allah, munajat kepada Allah, kita banyak keperluan, banyak kebutuhan ya, termasuk sehat. Kita minta sehat ya di tengah pandemi seperti ini supaya diberikan kesehatan. Terus minta apa lagi? Banyak sekali Bapak Ibu ya permintaan kita dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Yang ketiga apa? Yang ketiga Bapak Ibu, wong kang soleh kumpulono, gitu ya, nomor 3 ya. Kita bergaul dengan orang yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan perumpamaan orang yang bergaul dengan orang yang tidak baik itu seperti bergaul dengan tukang pandai, ibaratnya seperti itu. Bukan berarti tukang pandai itu jelek, bukan. Tapi maksudnya di sini kalau kita main ke tempat tukang pandai itu kena besi ya, kena hangusnya itu ya, kena apa? Saya pernah ke tukang pandai itu ya, pas bakar-bakar itu kena asapnya gitu ya. Jadi bau sangit gitu ya, paling enggak. Nah, terus seperti itu. Walaupun kita nggak ikut bikin senjata, bikin pisau atau apa, itu kita kena baunya ya, kena bau. Kita ikut bekerja, tapi karena kita di situ kena bau asapnya. Tapi perumpamaan orang yang bergaul dengan orang yang soleh itu seperti bergaul dengan orang yang penjual minyak wangi ya. Walaupun nggak jual minyak wangi itu kita duduk gitu, kadang-kadang ada yang semprot-semprot gitu ya. Ya kita nggak jual, kita nggak pakai, kena semprotan, kena wanginya. Nah itu perumpamaannya saja Bapak Ibu. Nah kita bergaul dengan orang yang soleh ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang soleh, minimal ketika kita salah itu ada yang mengingatkan ya, itu salah, supaya diperbaiki. Beda atau lain halnya kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik ya, bahasanya beda. Wis gak apa-apa, wis lakonono engko dosamu tak tanggung. Nah itu biasanya kayak gitu. Jadi membuat hati kita malah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat yaitu berpuasa. Bagi Bapak Ibu yang mampu silahkan untuk menjalankan puasa sunnah. Puasa sunnah seperti Senin Kemis, bisa puasa Yaumul Bid gitu ya, Yaumul Bid ya. Jadi puasa 3 hari dalam 1 bulan ya, tanggal 13, 14, 15. Ada puasa apa lagi? Puasa Nabi Daud juga silahkan ya, sehari puasa, sehari tidak. Terus itu puasa, kalau orang berpuasa itu besok Allah akan ditempatkan di surga yang khusus, namanya akan lewat pintu namanya pintu Royan gitu ya, untuk bagi orang-orang yang berpuasa. Terus yang keempat, yang kelima Bapak Ibu, yaitu supaya banyak berzikir, yaitu yang kelima yaitu zikir malam hari ya, kita bangun banyak zikir kepada Allah, banyak baca kalimat tasbih, tahmid, tahlil gitu Bapak Ibu ya. Ala bidzikrillah fa innaha min tatma'innal qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah akan menjadikan hatimu tenang. Itu Bapak Ibu
sekilas penjelasan sedikit ya, mudah-mudahan bermanfaat tentang tombo ati ya. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama saya supaya hati kita tenang, hati kita tentam ya, tidak kemrungsung, tidak apalagi tidak kemrungsung apa bahasa Indonesianya itu ya. Nah, yuk belajar ngaji dari awal. Yang belum bisa ngaji, yuk belajar. Jangan malu, udah tua jangan malu, jangan takut, jangan sungkan. Ayo belajar sama-sama saya dan sama yang lain juga boleh, silakan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahannya Bapak Ibu ya, dalam ucapannya itu enggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.